Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan tarik nafas. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim, menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, baik pada keluarga, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, dan lebih dari itu kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Yang dengan itu insya Allah kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'i wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kila ma ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kita Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hendaknya pandai-pandai kita syukuri. Yang jelas alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan hendaknya betul-betul kita niatkan untuk ibadah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la khawla wa la quwata illa billah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah merupakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu Saudara seiman, doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak
untuk diri, keluarga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah, insya Allah kita pun akan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslim yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Gak ada yang amin nih? Aduh, lama banget sih. Saya ulangi lagi. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslim yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, ya baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak, dan juga baikin ilmu. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu bapak sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Alhamdulillah. Makin bersyukur, makin lembut hatinya, tidak marah-marah lagi. Insya Allah jiwanya tenang tentram, rumah tangganya harmonis, putra putrinya makin baik, solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama kaji, yaitu dengan satu tema, bekal yang terbaik untuk menghadap Allah. Bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita sadari betul dunia ini adalah sebentar. Ya, dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat sebentar lagi. Ya. Yang paling penting adalah jangan sampai kita dalam hidup dan kehidupan ini tidak sadar diri kita ini sedang menuju Allah, tetapi tidak mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang terbaik. Tapi sebelumnya untuk mengingatkan kembali, ketika Rasulullah SAW menyatakan fi ma'manahu, yang hadis ini, riwayat ini sering kita dengar, kita bahkan mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang hafal. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehatmu sebelum sakitmu. Bapak Ibu nggak ada ceritanya orang tuh sehat terus, pasti pernah mengalami sakit. Bapak Ibu pernah sakit? Nah, sakitnya di mana? Oh ya, ada di situ ya. Jadi sehatmu sebelum sakitmu. Kalau yang agak keliru menurut saya, nikmatnya sehat atau berharga bernilainya sehat itu kapan? Sekali lagi, nikmatnya sehat, berharganya sehat, mahalnya sehat itu kapan? Ketika bukan itu Bapak Ibu. Jadi mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu bukan ketika kita sakit. Lalu ya, mahalnya sehat, berharganya sehat adalah ketika kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk kebaikan ibadah dan amal saleh. Itu baru bernilai, itu baru berharga. Karena banyak orang yang sehat tapi nggak beriman, banyak orang yang sehat tapi nggak beribadah, banyak orang yang sehat kafir dan ingkar, banyak orang yang sehat tapi bermusuhan, banyak orang yang sehat tetapi menyakiti pasangan hidupnya, banyak yang sehat tetapi durhaka terhadap orang tuanya, banyak yang sehat tetapi orang tuanya nggak peduli dengan anak-anak putra putrinya, banyak yang sehat tapi ghibah, ngerumpi, ngegosip, banyak yang sehat tapi naudzubillah min dzalik melakukan kesalahan dan kezaliman. Jadi mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu ketika kesehatan yang Allah berikan kepada kita
kita gunakan untuk kebaikan, ibadah dan amal soleh. Sehatmu sebelum sakitmu, sempatmu sebelum sempitmu. Bapak Ibu pernah ngitung, dalam satu hari satu malam kita diberi waktu oleh Allah berapa menit? Saya nggak tanya jam Bapak Ibu, karena kalau saya tanya jam, Bapak Ibu akan langsung jawab 24 jam. Tapi yang ingin saya tanyakan, berapa menit dalam satu hari satu malam yang Allah berikan kepada kita? Karena kalau kita telah tahu betul ini, maka kita akan tahu bahwa sebenarnya banyak sekali di antara saya belum bisa memaksimalkan waktu yang Allah berikan. Ya. Nah, untuk bilang dalik, jika waktu yang Allah berikan itu kepada kita, ternyata banyak yang kita buang, banyak yang tidak kita manfaatkan, banyak yang tidak kita sia-siakan. Karena pada hakikatnya, dengan kita mengetahui, kita akan teringat terus firman Allah, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu rugi semuanya. Illa alladzina amanu, jadi orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal salih, yang saling mengingatkan agar hidup di dalam ketaatan, ya, agar hidup dalam kebenaran, tawasabil haq wa tawasabil sabr, dan bersabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Sudah ketemu Bapak Ibu? Jadi dalam satu hari satu malam Allah kasih waktu kita berapa menit? Iya, 1440 menit. Berhubung ada yang menjawab dengan benar, nanti boleh pulang semua setelah selesai ya tentunya ya. Masya Allah. Jadi Allah kasih waktu kita 1440 menit dalam satu hari satu malam. Pertanyaannya, dari 1440 menit yang betul-betul pure kita gunakan untuk ibadah berapa menit? Ini yang paling penting. Karena dalam pandangan Islam, waktu adalah kehidupan, kehidupan adalah waktu. Orang yang menyanyiakan waktu, berarti dia menyanyiakan kehidupan. Orang yang menyanyiakan kehidupan berarti, saya ulangi, dalam pandangan Islam, waktu adalah kehidupan, kehidupan adalah waktu. Orang yang menyanyiakan waktu, berarti dia menyanyiakan kehidupan. Dan orang yang menyanyiakan kehidupan berarti, lah kapan kelarnya kalau gitu? Bulat lagi di situ. Ya, sekali lagi ya. Jadi dalam pandangan Islam, waktu adalah kehidupan, kehidupan adalah waktu. Orang yang menyanyiakan waktu berarti dia menyanyiakan kehidupan. Sedangkan orang yang menyanyiakan kehidupan berarti berdosa. Karena itu waktu akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan kalian manusia pasti akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian yang ketiga, ketika kamu diberi kelapangan rezeki sebelum jatuhnya kekurangan kemiskinan. Tapi ingat Bapak Ibu, selamanya kita nggak akan pernah jatuh dalam kekurangan dan kemiskinan jika kita gemar mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Cuman kalau untuk zis itu menurut saya catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas, diungkit-ungkit, najis gitu ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Karena keberkahan harta memang kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah yaitu mudamu sebelum tuamu. Pada akhirnya kita semua akan mengalami tua Bapak Ibu. Nggak ada ceritanya orang tua muda terus. Saya itu sampai hari ini pernah bertanya kepada beberapa budi penjual jamu itu. Saya tanya, Budi, wonten mboten nggih jamu awet enom kersane mboten sepuh? Ya Allah Mas Ustadz, nek eneng kula mboten sate, kula unjuk piyambak. Budi, ada nggak sih jamu yang membuat awet muda, nggak tua-tua gitu? Wah, nggak ada lah Pak Ustadz. Kalau ada mah nggak saya jual, saya minum sendiri aja. Jadi mudamu sebelum tuamu, pada akhirnya kita akan mengalami tua Bapak Ibu. Ya, ngapunten Bapak Ibu, mohon maaf, punten.
Saya mau tanya pada Bapak Ibu di sini, yang menurut Bapak Ibu yang paling tua usia berapa di sini, Pak? Pak siapa ini? Atau Ibu siapa? Ya. Yang paling tua di sini umur berapa, Pak? 67 ya. 67 menurut Bapak Ibu tua. Padahal 67 itu sangat muda sekali. Usia 67 atau bahkan 68 sekalipun itu sangat mudah sekali jika dibandingkan dengan usia 88. Iya, betul itu. Ya. Jadi usia 67, 68 itu masih mudah sekali jika dibandingkan dengan yang usia 88. Tanda-tanda tua itu sudah mulai nampak, ternyata disadari atau tidak disadari. Di antara tanda-tanda tua itu ubannya sudah mulai subur. Pandangannya sudah mulai kabur. Kulitnya sudah mulai lentur. Sebagian giginya sudah gugur. Kalau sudah seperti ini biasanya makannya bubur. Kalau udah makannya bubur, siap-siaplah untuk masuk kubur. Makanya jangan takabur, tapi pandailah bersyukur. Jangan seperti Tuan Takur katanya gitu. Sudah tua tidak memberikan contoh yang baik, tapi naudzubillah min dzalik, malah jauh dari ibadah, jauh dari dekat pada Allah, jauh dari amalan-amalan yang baik. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Dan yang kelima, hidupmu sebelum matimu. Pada akhirnya mati juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan menemui kematian, pasti akan mati. Ya. Menarik sekali kata Imam Ghazali ketika beliau menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa, itu surat Ali Imran, surat yang ketiga, surat 85. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Dan di akhirat nanti akan disempurnakan dari amalan seorang hamba. Sekecil apapun itu kebaikan akan dilipat gandakan kebaikan-kebaikan, balasan yang sangat diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Tapi sekecil apapun yang namanya maksiat dan dosa pun akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kelanjutan ayat itu kalau kita renungkan sangat indah sekali. Ternyata di dunia ini tidak ada orang yang sukses yang sebenarnya. Karena ketika kita diberi kekayaan itu ujian, sakit ujian, sehat ujian, ya. Di dalam kita kesendirian ujian, di dalam kita bersama itu juga ujian. Punya anak, punya istri, punya suami itu juga ujian, ya. Bahkan kita punya bisnis yang lagi marak itu juga ujian, ya. Tetapi ketika kita menyadari ujian, maka kita akan betul-betul berjalan di atas jalan Allah, kita akan lakukan dengan benar. Nah, jamaah sekalian, ternyata orang yang sukses menurut Allah adalah siapa saja yang di akhirat nanti dia dimasukkan ke dalam surganya Allah dan terbebas dari azab neraka. Inilah orang sukses yang sebenarnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang menipu, kehidupan yang tidak abadi. Nah, karena itu apa kata Imam Ghazali? Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Kata-kata pasti maknanya sangat dekat. Maka alangkah bodohnya seseorang yang sudah dipastikan oleh Allah tetapi dia tidak mempersiapkan dengan amal bekal yang terbaik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu yakin akan mati? Yakin akan mati? Yakin. Tahu datangnya kematian? Ya. Satu lagi, sudah siap apa belum? Nah, ini ditanya, sudah siap apa belum? Kok lihatnya kiri kanan, kenapa? Cari dukungan. Bapak dan Ibu nggak usah khawatir tidak kebagian mati ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti akan menemui kematian. Tapi Bapak Ibu terus terang nih Pak Bu, saya nggak setuju. Saya menolak betul. Jika kematian itu berdasarkan abjad, saya nggak mau saya. Ya. Nama saya Akhlis. Ya. Akhlis Marzuki. Kan depannya berarti Akhlis Pak. Ya. Ya. Saya nggak mau saya kalau kematian itu berdasarkan abjad Pak. Ya.
Karena nama saya dari A, yaitu Akhlis ya. Tapi ternyata enggak kok. Ternyata kematian tidak berdasarkan abjad kok. Contohnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu dari Z itu. Nah, baik Bapak Ibu jamaah sekalian, karena kita semua akan mati. Kan sering ada ungkapan tuh, orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat, rakyat, murid, udah sampai situ aja. Gimana? Ya gurunya, ustadznya juga mati, tapi setelah lama dulu dah gitu. Ya kita bisa aja bergurau begitu Pak. Kalau mati itu nggak pilih-pilih kok. Tapi sebetulnya ada hal yang menarik. Kematian itu pasti dan unik. Ya, menurut saya kematian itu pasti dan unik. Mungkin di komplek ini pernah terjadi, ada seorang suami sakit berat. Istrinya karena solihah, istri solihah itu ibu, bapak memiliki S3 1C. Ya. Istri yang solihah itu memiliki S3 1C. Apa itu? Dia tetap sayang keadaan suami bagaimanapun. Kalau suaminya kurang baik, kesehatannya, ekonominya, keadaannya, dia tetap sabar. Pun dia tetap bersyukur dengan keadaan kekurangan atau lebihnya suami, dia tetap bersyukur. Jadi sayang, sabar, syukur, dan satu lagi cinta. Istri yang soleh seperti ini, masya Allah, berkah hidupnya. Sebaliknya kaum laki-laki, kaum suami, kalau punya istri udah kurang cantik, judes, cerewet, bawel, nyinyir, musibah banget itu. Alhamdulillah, di sini hamba-hamba Allah yang baik, solih dan solihah. Amin. Ya. Tiap malam salat tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, gak pernah marah-marah. Amin ya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, suaminya sakit berat, istrinya dengan sayangnya, dengan sabarnya, dengan syukurnya, dengan cintanya, tetap ia urus suaminya. Ya bukan hanya sayang pada waktu senang atau waktu berada atau ada. Tiap hari istrinya menjemur suaminya di atas kursi roda, dengan harapan Allah akan sembuhkan dengan perantara sinar matahari. Karena banyak pengobatan yang tidak wajar tetapi Allah sembuhkan. Ada yang sakit berat, contohnya sakit emah. Ternyata sering makan kalau orang Padang itu kerupuk rambak itu, kerupuk jange itu, ya itu dia sering makan itu, emahnya dengan izin Allah sembuh. Ada juga yang Allah sembuhkan dengan sakit emah dan jantung itu dengan sering mengkonsumsi coklat. Ya. Ada juga yang Allah sembuhkan dengan air zam-zam, dengan madu, dengan kurma ajwa, ya, dengan ruqyah dan lain sebagainya. Selain mungkin juga dengan pengobatan dokter. Prinsipnya tadawu ibadah Allah, berobatlah sekalian hamba Allah, tapi jangan dengan cara pengobatan yang diharamkan oleh Allah. Bahkan ada penjelasan, lebih baik orang itu mati dalam keadaan dia menerima takdir Allah, dalam keadaan sakit, dia ikhtiar sebagaimana mestinya yang dibenarkan oleh Allah, dibenarkan oleh syariat, dia mati dalam keadaan sakit tapi dia ikhlas menerima takdir Allah, ini lebih baik ketimbang dia sembuh tetapi dia syirik. Ya, naudzubillah. Ya, tiap hari istrinya menyemur suaminya. Sekali lagi dengan harapan Allah akan sembuhkan dengan perantara sinar matahari. Apa yang terjadi? Yang sakit berat suaminya, yang meninggal malah tetangganya. Masya Allah. Kan nggak nyangka banget ini tuh. Itu yang saya katakan unik. Tetangganya nggak nampak sakit, ya, kok yang meninggal malah tetangganya. Ya, Allah a'lam bishawab. Pada akhirnya Bapak Ibu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang dia pasti akan menemui kematian. Mohon maaf kalau pengantarnya agak panjang dikit. Nah, sekarang kita akan masuki inti kajian kita, yaitu bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya kita akan selingi doa dulu, dua doa dulu. Bapak Ibu, insya Allah jika dua doa ini
Tentunya doa-doa yang lain ya, tapi yang saya berikan adalah doa ini jika kita lazimkan setiap hari, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik dan lebih diberkahi oleh Allah, dan insya Allah kita akan dijauhkan dari keburukan dan fitnah. Amin ya rabbal alamin. Boleh Bapak Ibu ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Yang pertama, ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Yang kedua, ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya arhamar rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Boleh lebih semangat? Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Lama banget, harus jawaban dulu. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Bapak Ibu Saudaraku seiman, bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pernah, saya yakin sering mendengar ayat ini di dalam surat Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini akan hilang, akan lenyap, akan hancur. Kemudian di dalam surat An-Nahl, pada surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi kamu akan hilang, akan lenyap. Contoh yang paling gampang, kita punya orang tua kita sayang dengan orang tua kita sayang dengan kita. Tapi pada akhirnya juga berpisah dengan kematian. Bahkan kita disadarkan betul, ya, banyak dari anggota badan kita pun sudah banyak yang berubah. Tapi saya yakin, Bapak Ibu yang ada di sini, saya yakin 25 tahun yang lalu larinya mesti kenceng ini. 25 tahun yang lalu loh Pak, Bu. Ya kalau sekarang nggak usah bilang lah begitu. Kalau sekarang kepanasan, kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan, ya. Kalau banyak dinginnya ya juga agak bermasalah.
Karena memang nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi di dunia ini. Karena itu bodohlah manusia yang mengejar dunia yang pasti dia akan tinggalkan. Kalau kita mudik saja, itu kita menyiapkan bekal yang banyak. Kalau yang bawa kendaraan, ya kendaraannya ya juga harus fit. Apakah olinya, apakah AC-nya, apakah bannya, apakah anginnya, dan lain sebagainya. Belum bawa oleh-olehnya, belum lagi bawa uangnya untuk beri saudara-saudara, keponakan-keponakan. Karena memang ada image yang bagus menurut saya. Kalau kita ini yang dari Jakarta atau dari Bekasi atau dari Jabodetabek pulang kampung, itu kesannya kita orang kaya, kita mampu, kita banyak duit. Dan itu bagus saja sih, ya. Sehingga saking image itu terlalu besar, kadang-kadang kalau nggak punya uang banyak, akhirnya pilih nggak pulang katanya gitu. Padahal juga nggak bener juga, pulang aja. Ya, kalau kita bisa kasih ya kasih, kalau enggak ya enggak. Tapi itu satu hal yang bagus menurut saya, memotivasi kita untuk mau berbagi rezeki atau bersedekah. Apa yang ada pada dirimu akan hilang, akan lenyap. Makanya cintailah siapa yang kau cintai. Tapi siapapun yang kau cintai, yang mencintaimu, pada akhirnya pasti akan Allah pisahkan dengan dirimu. Kamu dulu atau dia dulu, yaitu dengan kematian. Ya. Lakukanlah apa yang kamu lakukan. Tapi ingat, apa yang kau lakukan pasti diketahui oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu, lalu apa bekal yang terbaik yang harus kita bawa untuk menghadap Allah? Yang pertama, boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat, karena nanti semester keluar loh ini ya. Rumornya begitu. Nah, bekal yang terbaik untuk menghadap Allah yang pertama adalah imanul haq. Kita harus datang menghadap Allah dengan iman yang benar. Nah, iman yang benar itu iman yang bagaimana? Boleh di antara ibu bapak tunjukkan satu ayat yang menjelaskan iman yang benar itu yang bagaimana? Bagi bapak ibu jamaah sekalian yang bisa menjawab dengan benar, nih hadiahnya umroh, bayar sendiri tapi. Ya. Jadi bekal yang terbaik menghadap Allah adalah imanul haq, iman yang benar. Sebelumnya Bapak Ibu, kita patut bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah dalam Islam dan iman. Sekiranya kita ketemu sezaman dengan Nabi Nuh alaihissalam, belum tentu kita akan beriman dengan Nabi Nuh, menjadi pengikutnya, pembelanya Nabi Nuh. Buktinya beliau berdakwah sampai usia 950 tahun. Mengajak, mengingatkan, mendakwahkan kebenaran. Itu pun dari 950 tahun yang beriman tidak banyak, melainkan hanya 40 pasang atau tidak lebih dari 80 orang saja. Itu pun tidak termasuk anak dan istrinya. Karena anak dan istrinya kafir dan ingkar dan mati di dalam kekafiran. Nah, di sini ada pelajaran menarik Bapak Ibu. Apakah kurang doanya Nabi Nuh? Saya rasa enggak. Yang doanya baik, ya, doanya baik. Yang berdoa orang yang sangat baik. Tetapi kenapa kok anaknya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Nuh tidak beriman? Ternyata bukan masalah yang berdoa, bukan masalah doanya. Tetapi masalahnya apa? Satu saja. Yang didoakan tidak mau. Jadi kalau yang didoakan tidak mau, kok gimana? Jadi walaupun kita doakan macam apa sebaik pun, seperti halnya Rasulullah mendoakan pamannya. Di akhir kehidupannya diminta, "Qul ya ami la ilaha illallah." Paman, katakan la ilaha illallah. Dengan ucapan la ilaha illallah itu masuk surga. Tapi tidak terucap. Kalau kita ketemu sezaman dengan Nabi Nuh, Nabi Lut, belum tentu kita akan beriman dengan Nabi Lut. Buktinya istrinya Nabi Lut kafir ingkar, menjadi pengikut lesbi atau pelopor lesbi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau kita ketemu sezaman dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, belum tentu juga kita beriman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Buktinya bapaknya, ayahnya Nabi Ibrahim, yaitu apa? Kafir dan ingkar.
Bahkan mengancam Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, hentikan dakwahmu itu. Kalau kamu tidak menghentikan, aku akan rajam. Ini akan membunuh. Ya. Maka Nabi Ibrahim dengan mengatakan, ayah, sekalipun ayah membenciku, bahkan menganggap aku bukan ayah anakmu, aku tetap menganggap kau adalah ayahku, dan aku akan selalu mendoakan agar Allah mengampuni dosamu dan Allah memberikan petunjuk hidayah kepadamu. Kecuali ya sampai Allah melarang, aku tidak boleh mendoakanmu lagi. Ya. Makanya ketika seorang anak dia memiliki ayah atau orang tua yang kafir, yang ingkar, dia tetap harus bermuamalah baik. Ya, dia tidak boleh memusuhi, membencinya. Dia dengan akhlak yang baik, yang tidak boleh dia mengikuti perintah orang tuanya di dalam maksiat dan dosa, apalagi menyeru pada kesyirikan. Ya, karena itulah ya, di antara bagian daripada kemuliaan akhlak Islam. Apa akhirnya? Mati istrinya Nabi Lut dalam kandungan, ayahnya ya Nabi Ibrahim dalam kekafiran. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini keponakan Rasul juga enggak. Tapi Allah memberikan petunjuk hidayah kepada kita. Makanya Rasul katakan juga, tuba liman hudiya lil Islam wa kana aisuhu kafafan wa qani'ah. Fi ma'nahu. Sungguh beruntunglah orang yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah dalam Islam dan iman, hidupnya sederhana dan qanaah. Apa itu qanaah? Apa itu qanaah? Artinya qanaah itu adalah menerima ing pandum, menerima apa adanya dari pemberian Allah. Ya, qanaah itu menerima ing pandum, menerima apa adanya dari pemberian Allah. Contohnya makan pakai tahu tempe, alhamdulillah. Yang penting nggak tiap hari. Ya. Karena kalau makan pakai tahu tempe tiap hari, ternyata bisa mengakibatkan darah tinggi. Ya, positif. Kalau kita tiap hari makan pakai tahu tempe, itu ternyata bisa mengakibatkan darah tinggi. Masa sih? Iya, ini lagi. Itu maksudnya. Jadi sebetulnya bukan tahu tempenya, Pak, Bu. Tapi ini laginya itu loh ya. Marah-marahnya itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sungguh beruntunglah orang yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah dalam Islam dan iman, hidupnya sederhana dan qanaah. Nah, jadi iman yang benar itu Allah terangkan di dalam surat Al-An'am. Boleh Bapak Ibu yang bawa Al-Quran, boleh dilihat, dibuka Al-Qurannya. Coba, Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Oh sama, ya Alhamdulillah. Jadi di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82. Boleh mungkin di antara Bapak Ibu ada yang membacakan ayatnya dan artinya, atau artinya saja? Monggo Pak. Bismillah. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yaitu tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan azulm. Azulm di sini adalah syirik. Kesyirikan. Uraiannya, iman yang benar itu adalah iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Inilah imannya orang yang imannya benar dan dahsyat. Salah satunya tanda-tandanya seperti yang terpampang dalam ayat yang ditulis itu. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang imannya benar itu, dia pasti akan senang memakmurkan masjidnya Allah. Ya.
Dia orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak ada takut pada dirinya kecuali takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, iman yang benar adalah iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Dan ingatlah Bapak Ibu, kesyirikan itu banyak macam ragamnya. Kesyirikan itu bisa terjadi di dalam masalah al-mahabbah, kecintaan yang berlebihan kepada selain Allah. Ya. Jadi ada pelajaran yang menarik, ada yang mengatakan ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan anak dan istrinya. Jadi ketika anak-anak dan istrinya dikumpulkan, kemudian apa dikatakan? Wahai anakku, wahai istriku, ketahuilah, separuh dari harta ini akan aku infakkan, aku sedekahkan di jalan Allah. Jika ada di antara kalian nggak senang, nggak setuju, nggak ridho, nggak ikhlas, ukhruj min hadzal bait, keluar kalian dari rumah ini. Anaknya bertanya, ya Abi, imadza tatakallam misla dzalik? Ayah, kenapa ayah mengatakan demikian? Iya, sebab aku tidak ingin kecintaanku kepada Allah dan Rasul menjadi kalah dan pudar karena aku mencintai kalian. Jadi cinta suami, cinta istri, anak, orang tua, cinta kendaraan, tempat tinggal, villa, perusahaan, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai kemudian kita lupa kepada Allah, nggak mau ibadah, bahkan lebih kita cinta itu. Bapak Ibu punya mobil, senang, cinta dengan mobil Anda, silakan. Tapi cinta pada mobil itu hanya sampai batas garasi saja. Nggak boleh dimasukkan ke dalam hati. Lagian nggak cukup kan? Jadi syirik itu bisa terjadi dalam al-mahabbah, kecintaan yang berlebihan kepada selain Allah. Tidak boleh. Ya. Ada cintanya seorang suami kepada istrinya, tapi cintanya salah. Ketika istrinya meminta sesuatu, akhirnya dituruti, tetapi fatal akibatnya. Contohnya suami diminta oleh istrinya, entah suaminya ini entah cinta, entah takut. Wah, gimana sih Pak, kamu nih Pak? Itu teman-teman tetangga udah punya ini, punya itu. Kamu ini gimana sih Pak? Pak ya kamu ini kelewat jujur sih. Katanya gitu. Terus aku harus gimana Ma? Aku harus nyolong, aku harus korupsi. Gak apa-apa. Yang penting jangan sampai ketahuan deh. Aku dukung. Ih setan banget ini. Ya. Na'udzubillah nih. Kemudian apa yang dilakukan oleh suaminya karena istrinya seperti itu? Akhirnya na'udzubillah min dzalik. Yang tadinya suaminya jujur jadi nggak jujur, yang suaminya tadinya nggak mau nyolong, nggak mau korupsi, jadi nyolong korupsi, alasannya ingin membahagiakan, menyenangkan anak dan istri. Nah, ini kan cinta yang salah karena nafsu, dan ini bisa mengarah kepada syirik. Apa yang terjadi? Seperti beberapa waktu lama ya, bukan waktu lalu, sudah lama sekali, kan pernah terjadi kan di Keranji itu, seorang istri maksa-maksain diri pada suaminya untuk dibeliin motor. Entah, kalau enggak pokoknya aku pengen punya motor. Gimana caranya? Suaminya hanya bukan mengecilkan pekerjaan, tapi ya suaminya hanya tukang tambal ban sebetulnya. Ya, apa yang terjadi? Kalau nggak salah di masjid kalau Bapak Ibu tahu Keranji itu, kan ada masjid besar tuh. Apalah itu. Jadi ketika orang sholat, dia pilih motor, dia ambil motor, ketahuan ya satpamnya, belum sempat motor itu ditaiki dikit, orang sudah emosi, digebukin sampai mati. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi ini yang pertama, iman yang benar tidak akan begitu. Ya. Baik, jadi iman yang benar tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man mata walam yusyriku billahi syai'an dakhala jannah, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala nar. Al-Bukhari. Yang artinya, barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah, artinya mengesahkan, mentauhidkan Allah, dakhalal jannah, maka baginya adalah surga. Gak ada ngamin?
Kok lama banget sih ya? Saya ulangi, barang siapa yang dia mati ya tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah, artinya mengisahkan mentauhidkan Allah, maka baginya surga. Amin. Tapi barang siapa yang dia mati musyrik, mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, tentunya bahasan tentang mahabbah dan kecintaan serta kaitannya dengan tauhid iman yang benar ini tentunya tidak sesederhana ini. Tapi ini poinnya, bekal yang terbaik menghadap Allah adalah pertama harus imannya benar. Kalau kurang-kurang yang lainnya itu dimaklumi, diampuni oleh Allah. Tapi contohnya lebih baik seorang anak hanya dia lulusan SD atau tingginya hanya sampai SMP. Tapi dia nggak mau nyembah-nyembah kuburan. Tapi dia hanya yakin dengan Ar-Razzaq yang kasih rezeki adalah Allah. Dia nggak percaya dengan jimat-jimat, jambi-jambi, mantra-mantra. Dia nggak mau pergi ke dukun para tidak normal. Dia betul-betul menyandarkan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin yang kasih kesembuhan, kesehatan Allah, yang kasih keselamatan adalah Allah. Ya. Dia tidak memusingkan diri dengan pergi sana, pergi sini dengan alasan mengalap keberkahan. Keberkahan itu ada pada orang tua kita. Ridha Allah fi ridhal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Kenapa kita harus jauh-jauh? Uang ke kuburan orang tuanya aja jarang dia ziarahi. Kenapa dia harus pergi dengan mengeluarkan utang, bahkan sampai dengan ngutang-ngutang? Padahal Ar-Razzaq yang kasih rezeki Allah. Sebagaimana ketika kita pergi, As-Salam yang kasih keselamatan adalah Allah Subhanahu wa taala. As-Syafi yang kasih kesembuhan kesehatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya salah satu bagian prinsip tauhid iman yang benar seperti itu, ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, bekal yang terbaik yang kedua adalah ilmu yang benar, ya. Ilmu yang benar. Kata kuncinya, ilmu yang benar itu menjadikan selamat, mengantarkan ke surga. Amin. Jadi ilmu yang benar menjadikan kita selamat, mengantarkan ke surga. Ilmu yang salah ya menjadikan sesat, menyebabkan sesat, masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu perhatikan beberapa kaitannya dengan ilmu. Yang pertama ada di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan amalan ibadah yang tidak kalian ketahui ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat Ibnu Abbas, duduk sesaat di majelis ilmu, mengkaji, mempelajari, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu kedudukannya lebih baik ketimbang sholat 1000 rakaat tanpa ilmu. Ya. Jadi jamaah sekalian, Allah pun menyatakan dalam surat yang ke-58 ayat yang ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadilah atau Mujadalah surat 58 ayat yang ke-11, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dengan beberapa derajat. Jadi jemaah sekalian, jangankan masalah ibadah, Pak. Masalah dunia saja kita harus ngerti ilmunya. Contoh yang paling gampang, ada anak muda. Masa saya anak muda sholat subuh 2 rakaat? Wong saya ini pelari cepat, ratusan meter, oke. Mendaki gunung, mendaki bukit, siap, kuat, lari lari kiloan meter, puluhan kilo, siap. Apalagi ngegoes antar kota atau antar provinsi atau antar kabupaten, siap. Saya pemain bola 45 kali 2 tambah ekstra, kuat.
Kok saya sholat subuh? Emang kayak kakek-kakek, nenek-nenek, pensiunan, udah tua, sakitan. Saya ini anak muda kuat. Enggak. Mulai besok saya mau sholat subuh 5 rakaat. Kira-kira diterima atau ditolak? Nah, berarti judulnya ilmunya nggak begitu. Ilmu yang benar contohnya dari Rasulullah. Rasulullah mencontohkan sholat 2 rakaat, sholat subuh. Ya. Jadi bukan karena banyaknya. Nah begitu juga jamaah sekalian berpikir kita tentang kebenaran. Kebenaran itu bukan karena kemubiarnya, meriahnya banyak yang melakukan, bukan. Tapi benernya. Nah benernya tentunya adalah al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kamu ragu ya, karena kebenaran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pahami betul Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Saya ingatkan betul. Jamaah sekalian silakan monggo panjenengan berguru ngaji belajar pada siapa saja silakan. Yang penting selama yang diajarkan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Tapi saya ingatkan, jangan pernah belajar berguru dengan yang suka mencerca mencela. Jangan yang sombong, yang merasa baik benar sendiri. Yang lainnya neraka, yang lainnya sesat, yang lainnya bid'ah. Seolah-olah hanya kelompok dirinya sendiri yang paling benar. Seolah-olah dirinya yang paling nyunnah. Ya. Karena ingat jamaah sekalian, yang kafir-kafir saja, yang ingkar nggak beriman, itu didakwai oleh Rasulullah. Dan kita juga begitu kan? Kita mendakwai agar mau beriman. Nah ini sesama orang beriman kok nggak akur. Hanya karena beda radionya, beda gurunya, beda majelis taklimnya. Astagfirullahaladzim. Maka menarik kata Imam Ghazali, kalau kamu berjumpa, ketemu dengan saudaramu muslim mukmin, kamu kenal atau tidak kenal, kalau kamu berjumpa dengan hamba Allah, tanamkan pada kalbumu, pada hatimu, katakan, sungguh hamba Allah yang satu ini, dia lebih baik di hadapan Allah ketimbang saya. Agar kita nggak sombong. Karena ketika ada bisikan, merasa baik, merasa benar, merasa paling berjasa, merasa paling hebat. Jangan diikuti, ini bisikan syaitan. Kalau kita ikuti, kita nikmati, nanti kita menjadi sombong. Ya. Makanya Allah benci Bapak Ibu dengan orang yang sombong, walaupun dia ahli ibadah. Ya, kecuali dia mau tobat. Lebih baik orang itu jatuh dalam dosa maksiat, kemudian dia mau tobat, tobatan nasuha. Mau beribadah dengan sembilan ibadah, mau berhijrah dengan sembilan hijrah, ini lebih baik dibanding dia taat tapi sombong. Kecuali dia mau tobat. Maaf Bapak Ibu di poin ini, karena kaitannya dengan ilmu juga pengaruh sekali. Ilmu yang benar nggak akan pernah bersemayam pada kalbu orang yang sombong. Dan ilmu yang dibawa oleh orang yang sombong itu tidak akan menjadi berkah untuknya. Ya. Maaf Bapak Ibu punten. Sombong itu bisa bentuknya keguyon, lelucon, candaan-candaan, gurau bisa. Contoh nih, yang paling gampang, ini Bapak Ibu jamaah sekalian ini, habis kajian ini, habis taklim ini ketemu tetangga. Terus disapa sama tetangga, dari mana? Yang ngaji lah, taklim lah. Nggak kayak lu, nggak sadar-sadar. Ya. Itu walaupun bentuknya keguyon canda, nggak boleh. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibar. Akan masuk surga siapa yang dalam kalbunya, hatinya ada punya sifat sombong. Disinilah orang mestinya semakin tua, semakin banyak mengaji, mestinya dia semakin tunduk, semakin tawadhu. Mestinya begitu. Seperti padi itu ya, semakin tua dia semakin menunduk. Ya. Naudzubillah min dzalik, semakin tua bukan semakin ibadah, makin sombong malah jauh dari Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah dari. Jadi ilmu yang benar. Ilmu yang benar adalah yaitu tentunya yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bekal yang terbaik menghadap Allah yang ketiga apa? Amalun shalih. Nah, ada amal shalih, ada amal salah. Ya. Tadi ukuran kebenaran bukan karena kembiar-biar banyaknya. Termasuk ilmu dan amal ini memang erat. Nah, kaitannya dengan ilmu pun, ya, kaitannya dengan amal ini selalu berdampingan ini. Ini saya contohkan lagi Bapak Ibu, kaitannya juga dengan ilmu juga, karena ilmu selalu, ilmu itu mestinya apa?
menjadi panglimanya amal. Jadi amal kita itu betul-betul dipandu oleh ilmu. Nah, amal soleh itu yang gimana? Amal soleh itu adalah amalan yang kita lakukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas tapi nggak sesuai dengan tuntunan Rasul, nggak diterima. Amalannya sesuai, tetapi nggak ikhlas, nggak diterima juga. Ya. Karena kaitannya dengan ilmu, amal soleh itu. Sekali lagi, dia ikhlas, kemudian ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan ittiba'ur Rasul. Itulah amalan soleh. Ya. Jadi amal soleh adalah amalan yang dilakukan semata-mata ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Orang siapa yang melakukan amalan ibadah, yang amalan ibadah tersebut kok enggak sesuai dengan tuntunan Rasul, fahuwa raddun, maka tertolak. Contoh jamaah sekalian yang paling gampang. Nampaknya masih ribuan, mungkin jutaan umat Islam yang melakukan ini. Contoh yang paling gampang saja, zikir. Yang benar, zikrullah, menghitung zikir itu hanya menggunakan tangan kanan saja. Contoh subhanallah, subhanallah 2, subhanallah, subhanallah 2, subhanallah, subhanallah 2, 6 kali 5, 30 tambah 3. Jadi enggak subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian yang kiri juga ikut ngitung. Ini contoh yang paling gampang, tapi masih banyak saja umat ini yang melakukan menghitung zikirnya masih menggunakan tangan kiri. Ya. Nah, kita nggak boleh emosi kalau menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu itu perlu dipikir, direnung, bener nggak sih? Nah, nanti kita lihat Al-Quran. Contohnya, Bapak Ibu, yang salah itu ya, yang benar itu kita mengikuti kiai atau ngikutin Nabi? Ngikutin Nabi. Yang salah orangnya atau ayatnya? Nah, selesai kalau gitu. Makanya apa? Boleh kita belajar dengan siapa guru, silakan. Bener nggak panduannya? Yang diajarkan ada nggak tuntunannya? Ada nggak landasannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasul? Karena ini akan menjadi membentuk amal kita. Dan yang diterima oleh Allah itu bukan karena banyaknya amal, tapi benernya. Ya, tadi seperti contohnya anak muda tadi, semangat sholat subuh 5 rakaat. Ya. Padahal Rasulullah mencontohkan hanya 2 rakaat. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang melakukan amalan yang benar. Amalan sholih, bukan amalan yang salah. Contoh yang paling gampang, masih banyak di pelaksanaan umroh ataupun haji terutama. Kalau yang betul-betul yang saya ketahui, napak tilas pelaksanaan hajinya seperti haji Rasulullah itu se-Indonesia ini paling hanya 15%, nggak lebih dari itu. Rata-rata nggak kita temukan yang tanazul atau tarwiyah. Jadi tanazul tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah itu ada di Mina. Ya. Baru keesokan harinya ke Arafah. Di antara kita juga banyak yang melempar jamarot itu doanya menghadap ke situ. Padahal kan maaf Bapak Ibu, posisinya kan nggak di situ. Jamarot ini saya ibaratkan nih, posisinya di sini nih. Kita lempar, ya. Nah, kalau kita terus doa menghadap jamarot, ini kan nggak sesuai dengan sunnah. Wong kiblatnya di sana. Ya, orang kan habis melempar terus doa di yang ada. Pantas doanya nggak dijawab oleh Allah. Meskinya dia mundur, dia berbalik. Memang agak membelakangi, agak serong membelakang. Ya, ini satu contoh. Terus saya tanya, Bapak Ibu, ketika panjenengan melempar jamarot ini yang sudah haji, saya doakan yang belum ibadah haji dan umroh, semoga Allah mudahkan dapat haji dan umroh. Amin. Saya sendiri kalau hari ini ada yang ngongkosin bayarin umroh, saya mau banget saya. Gimana? Sama. Hanya pada terus apa sing bayari gitu. Yarwe ya bayar sendiri.
Ini jangan malam. Saya tanya Bapak Ibu, sebetulnya kalau melempar jamarot itu maksudnya apa? Melempar setan. Kalau maksudnya melempar setan, setan ngertilah tanggal 10 mau dilemparin kabur dia. Nggak di situ dia. Bukan. Jadi kita melempar jamarot itu membuang semua sifat-sifat buruk. Maka kembalinya dari tanah suci seolah-olah kita baru bayi yang baru lahir. Lempar kesyirikan, riak yang ada pada kita, lempar kesombongan, lempar sifat kikir, lempar semua buruk-buruk. Jadi pulang itu betul-betul dalam keadaan baik. Bukan melempar setan. Tanggal 10 Zulhijjah mau dilemparin, ya setan kabur, nggak ada di situ. Bukan itu. Baik, itu lain bahasan. Tapi itu perlu kita ketahui. Jadi amal soleh intinya adalah amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah semata dan ittiba'u Rasul sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kaitannya dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang pertama dalam surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah ini surat yang ke-98, ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah melainkan dengan memurnikan ketaatan. Yang sini maksudnya adalah ikhlas karena Allah semata. Ikhlas itu semata-mata mencari mengharapkan keridhaan Allah. Gak jadi senang karena pujian sanjungan orang lain, juga gak jadi sedih karena hinaan cercaan orang lain. Orang ikhlas itu ya begitu. Gak menjadi senang karena pujian sanjungan orang lain, juga tidak menjadi sedih karena hinaan cercaan orang lain. Itu ikhlas. Nah kalau kita ngajak orang dalam kebaikan, diajak nggak mau, kita marah, itu kita nggak ikhlas. Tugas kita kan balighu anni walau ayat, sampaikan kebenaran meskipun hanya satu ayat. Ya. Kemudian amal soleh itu adalah ittiba'u Rasul, ikuti tuntunan Rasulullah. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu. Ittiba'u Rasul itu menjadi landasan amal soleh setelah ikhlas. Dan ukurannya jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jaminan, dua garansi bagi orang-orang yang apa? Bagi orang-orang yang ibadahnya ittiba'u Rasul gitu Rasul. Apa jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang apabila ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ada di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ada dua jaminan, dua garansi yang Allah berikan kepada kita dalam menjalankan ibadah. Apabila kita ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasul, kehidupan kita mencontoh Rasulullah. Apa jaminannya? Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Apa jaminan yang Allah berikan garansinya? Apabila kita ibadahnya ikuti Rasul sesuai dengan tuntunan Rasul, yang pertama yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai kita. Amin. Yang kedua wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Mananya apa? Ingin dicintai Allah, beramalah, beribadahlah seperti ibadahnya Rasul. Mana ingin diampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan, beramalah, beribadahlah seperti ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kaitannya dengan amal salih. Ada pertanyaan begini, khususnya ibu-ibu deh, Bu. Ibu-ibu boleh nggak ngikutin kiai? Ibu-ibu boleh nggak ngikutin kiai? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Yang pertama, ibu nggak boleh ngikutin kiai. Kenapa nggak boleh? Karena ibu akan diomelin sama istrinya kiai. Apa ini ngindilin ini kan? Apa ini ngikutin itu? Ibu juga akan dimarahin sama suami ibu. Nah pertanyaannya, boleh nggak ibu-ibu ngikutin ajaran kiai yang benar? Nah gitu dong. Boleh nggak ngikutin ajaran kiai yang benar? Jadi ikutin ajaran yang benar, bukan ngindilin kiainya ya. Baik, kemudian yang keempat dan kelima saya akan ringkas, ada dalam satu hadis. Satu, bekal yang terbaik menghadap Allah, iman yang benar. Yang kedua, ilmu yang benar. Yang ketiga, amal salih. Nah,
Yang keempat dan kelima gantian dong dari Bapak Ibu, masa saya terus? Gimana yang keempat kelima? Ada yang bisa menjawab dengan benar, hadiahnya umroh bayar sendiri? Atau diwakilkan saja kepada saya? Gimana Pak? Ridho ya, ikhlas ya? Masya Allah. Jadi yang keempat dan kelima ada dalam satu hadis yang dikatakan oleh Imam Tirmizi, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksaru ma yudkhilul jannah. Aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Apa itu? Yang pertama takwa Allah. Bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul huluk, dan berakhlak mulia. Nah, berarti posisinya bekal yang terbaik menghadap Allah yang keempat adalah akhlak yang mulia. Berakhlak yang baik. Ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Singkatnya dalam satu riwayat dijelaskan, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar, dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laukana abidan. Meskipun dia ahli ibadah. Kalau dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar, dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia ahli ibadah. Nah, ini kaitannya dengan hadis tadi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang lebih baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka jamaah sekalian, barulah yang kelima taqwallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Inilah 5 bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat menggapainya dan kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan, bahagia selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu uraian singkat yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita viral di TV, agama itu menjadi candaan, Ustaz. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Ketua PAN itu, seperti yang sholat dolim, kemudian tahiyat, nah itu bagaimana tuh Pak Ustaz? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dalam bahasan istihza. Istihza itu pelecehan, penghinaan, atau menggunakan sesuatu kaitannya dengan masalah agama, apakah kaitannya dengan Allah, kaitannya dengan Rasul, kaitannya dengan Al-Quran, kaitannya dengan sholat, dan kaitannya dengan Islam. Intinya itu dalam bab yang disebut namanya istihza, penghinaan, pelecehan. Pada saat itu ada, nanti saya lupa dalam surat At-Taubah Pak, dalam surat At-Taubah ada seorang mengatakan, tidaklah aku temukan orang yang banyak tidurnya, ya, banyak istrinya, ya, bermalas-malas, ya, hanya nyuruh-nyuruh orang. Maka ini maksudnya ditujukan pada itu kepada Rasulullah. Dia menghina Rasulullah. Kemudian ditegur, istighfar kamu. Macam-macam kamu. Istighfar kamu. Maka ketika didesak itu dia mengatakan, enggak kok, aku cuma candaan saja. Maka turun ayat, apakah terhadap Allah, Rasulnya, kamu akan bercanda-canda. Dan kalau orang itu mau bertobat, diampunkan, maafkan. Dia menyatakan salah, khilaf, dia tobat. Tapi kalau orang itu tidak bertobat, dia dipenjarakan. Ya, dihukum. Bahkan sampai kalau dia sampai malah menghina, berlebihan, dipenjarakan atau tobat, boleh dibunuh. Hukumnya sampai seperti itu.
Jadi seperti yang sama-sama kita ketahui, inilah manusia yang nggak tahu diri, manusia yang dangkal. Makanya jamaah sekalian, kalau sudah masalah agama untuk canda-candaan, tadi contohnya yang paling gampang aja saya katakan tadi, ya mengenai sombong tadi, pulang dari ngaji, yang ngaji lah taklim lah, nggak kayak lu nggak sadar-sadar gitu. Walaupun teman kita ini nggak masalah, dia ngerti kalau kita itu kita nggak boleh. Apalagi ini kaitannya dengan masalah, itu kan kaitannya masalah satu, masalah jelas, masalah sholat, ya, masalah Islam, masalah Quran. Ini main-main ini. Ya, ini orang seperti ini, naudzubillah min dzalik, apa yang di mulutnya aja seperti ini, hatinya lebih busuk daripada itu. Dan ini adalah termasuk kabair. Jadi kalau Bapak Ibu kita belajar kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar, ini termasuk istihza. Ya, kalau orang ini nggak bertobat, ini naudzubillah min dzalik orang seperti ini. Dia akan mati su'ul khatimah. Ya, dia akan susah dalam sakaratul mautnya. Dan ngerinya dalam kehidupannya akan dicabut keberkahan dan ketenangan hidup oleh Allah SWT. Jadi itu jelas-jelas pelanggaran besar. Apa yang diharapkan dari itu? Berarti dia ya lupa kalau itu adalah merupakan syariat sholat. Itu kan syariat yang nggak bisa ditawar-tawar, sampai bainal abdi wa bainal kufri tarku sholat. Batas yang membedakan, memisahkan keimanan dan kekafiran adalah sholat. Nggak kafir ya sholat. Nggak sholat ya kafir. Kalau mau dikatakan kafir ya sholat. Itu bahkan seorang bapak sekalipun, bapak kandungnya, ya, semasa hidupnya dia nggak sholat, itu dia nggak bisa jadi wali. Tadi sebagian ulama beristimbat mengambil tadi, batas membedakan keimanan dengan kekafiran adalah sholat. Nggak sholat kafir. Ya. Kaitannya dengan pelecehan terhadap sholat, ini termasuk dosa besar dalam Islam. Ya. Makanya harus hati-hati betul. Apalagi Nabi sudah memberikan statement yang kuat sekali kaitannya dengan sholat. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nggak boleh ngerubah-ngerubah tahiyat tangannya jadi dua. Apalagi membandingkan ini karena cintanya dengan orang ini. Ini cinta apa ini? Cinta itu kalau rumus cinta kita ambil di dalam surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat yang ke-165, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ila akhir ayat. Dan di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan selain Allah, mereka mencintainya seolah-olah mereka mencintai Allah. Maka dipandang Allah tidak. Akan tetapi orang yang beriman dengan benar itu amat sangatlah cintanya kepada Allah. Nah, ada rumusnya, Pak. Ada yang mengatakan rumus ini dari Ibnu Qayyim. Tapi rumusnya intinya, rumus mencintai Allah ada dua. Satu, mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Apa yang Allah cintai, kita cintai. Kalau cinta pada kebaikan, ya kita berbuat baik. Kalau cinta pada kebenaran, berpihak pada kebenaran. Kalau cinta pada keimanan, miliki iman yang benar. Dan seterusnya. Kita cintai siapa orang itu? Orang yang taat, orang beriman, orang bersyukur, orang berhati-hati, orang berdakwah, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, orang yang berpihak pada kebenaran. Nah, kita dukung. Ini mencintai manusia yang nggak jelas. Ya, bandingkan kemudian dengan menampilkan ayat ini saking cintanya terus ngerubah. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi ini jelas hukumnya adalah dosa besar dan ini dihukumi nanti dalam bab al-istihza, artinya penghinaan, pelecehan, ya, terhadap apakah kaitannya dengan Allah, kaitannya dengan Rasul, kaitannya dengan Al-Quran, kaitannya dengan Islam, termasuk syariat Islam adalah sholat. Ya. Jadi orang seperti ini, naudzubillah min dzalik. Ya. Ini orang yang termasuk orang yang ya kalau ada syariat Islam itu nggak pakai nanti itu, masih mending itu kalau di penjara itu. Ya. Gitu Pak ya, tanggapan saya. Maka orang seperti ini jangan diikuti. Nauzubillah min dzalik. Baik, mungkin ada lagi di antara Bapak atau Ibu. Boleh dari Ibu, grup Anggrek, Mawar, Melati, Cempaka. Ya. Atau grup Kamboja yang rumahnya dekat kuburan, siapa silakan. Baik ya, kalau cukup Pak ya. Insya Allah kita juga sudah lewat suruh. Semoga yang kita kaji ini ada hikmah dan manfaatnya, menjadi pencerahan dan menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ya.
Seperti ada istilah di mana ada pertemuan maka akan ada pertemuan kembali. Ya. Insya Allah. Mana sih? Seperti ungkapan juga, tak kenal maka kenalan. Gitu ya. Mari kita akhiri dengan doa tadi, yang dua doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam dan akhirilah kehidupan kami dengan iman dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Yang kedua, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang baik, salih salihah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik hendaknya segera ditunaikan, beramal saleh janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.